Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jumroh TV yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi dalam sesi kajian di masa pandemi Corona. Kita hari ini akan membahas mengenai sholat Aid. Dalam hal ini adalah sholat Idul Fitri di rumah. Boleh jadi nanti ketika sholat Idul Fitri masih dalam kondisi PSBB atau pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar masih berlaku, sehingga tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada orang yang menyelenggarakan sholat Aid berjamaah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita mengakhiri bulan Ramadan, yaitu dengan sholat Aid? Apakah boleh di rumah bersama keluarga atau boleh sendiri? Maka di dalam fikih dijelaskan bahwa bila kondisi normal, sholat Idul Fitri itu memang mempunyai syarat. Di dalam mazhab Hambali, mirip dengan mazhab Syafi'i di sholat Jumat, bahwa sholat Idul Fitri harus ada 40 orang yang baligh, yang berakal. Artinya di mazhab Hambali mensyaratkan berjamaah paling tidak 40 orang. Di mazhab lain cukup berjamaah, bisa lebih dari satu atau ada imam ada makmum. Syarat yang kedua di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah harus adanya sultan atau izin dari sultan. Dalam hal ini adalah izin dari penguasa. Nah, dan ini bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya adalah kalau di dalam pemahaman fikih bisa merupakan dengan kehadiran sultan atau pemimpin di tempat itu, sehingga sholat Idul Fitri atau Idul Adha bisa diselenggarakan. Hal ini mengacu kepada para sahabat atau para jemaah di Madinah yang menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Nah, kehadiran hakim atau imam atau sultan dalam sholat Id itu menjadi syarat boleh diselenggarakan sholat Id. Namun apabila sholat Id tidak bisa diselenggarakan dan kita kerjakan di rumah, bagaimana caranya? Caranya tetap seperti sholat Id kalau kita kerjakan berjamaah atau berjamaah di lapangan atau di masjid, yaitu dengan niat sholat Id 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala, terus baca takbiratul ihram. Di rakaat pertama kalau di mazhab Syafi'i takbirnya 7 kali. Di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud atau takbir intikal, takbir 5 kali. Dengan disunahkan membaca surat yang pada umumnya dibaca oleh para imam di lapangan, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la di rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Di mazhab seperti Hanafi atau seperti di Maliki berbeda. Di mazhab Maliki itu 5 takbir, kalau di Syafi'i tadi 7, yang kedua juga 5. Di mazhab Hanafi juga ada sedikit perbedaan, yaitu 3 atau 3 dan 3. Sedangkan di Hambali sama dengan di Syafi'i. Artinya para jemaah boleh memilih salah satu dari tata cara takbir di sholat Idul Fitri. Lalu kemudian bagaimana dengan status khutbah? Apakah perlu ketika sholat Id di rumah khutbah? Maka seandainya ada khutbah bagus. Sedangkan hukum khutbah di sholat Idul Fitri itu adalah sunnah. Jadi seandainya pun misalnya ini keadaan normal di lapangan atau di masjid besar atau di lapangan yang jumlahnya banyak jemaahnya, kemudian nggak ada khutbah, sholat Idnya pun tetap sah. Karena sholat Id itu hukum sholat Id dengan tanpa khutbah maupun dengan khutbah tidak mempengaruhi sholat Idnya. Artinya boleh dengan khutbah, boleh dengan tidak pakai khutbah. Maka otomatis kalau kita di rumah, misalnya hanya sholat Id saja dengan bapaknya sebagai imam, anak istrinya sebagai makmum, setelah sholat Id ya selesai, sudah ada apa-apa. Tapi kalau ada khutbahnya juga bagus. Nah, khutbah pun demikian juga berbeda di kalangan empat mazhab. Apabila menganut ke mazhab Hanafi, cukup sekali berdiri khutbah dengan rukun-rukunnya khutbah, baca hamdalah, kemudian wasiat takwa, kemudian baca ayat Quran, kemudian terlebih dahulu dengan takbir 14 kali di mazhab Hanafi, kemudian kita berdoa untuk kebaikan diri dan sebagainya, kemudian ditutup, selesai, cukup satu. Di mazhab yang lain selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mirip khutbah Jumat, yaitu 2 kali khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Dimana kalau di mazhab Syafi'i, khutbah pertama takbir 9 kali, di khutbah kedua takbir 7 kali. Dan ini ulama sudah
menentukan tata caranya seperti itu. Namun apabila dirasa repot bila sholat Id di rumah dengan khutbah atau tidak ada kebiasaan untuk bisa melakukan atau membaca khutbah, ya sudah, habis sholat Idul Fitri langsung selesai. Sudah dinyatakan itu sebagai sholat Idul Fitri yang sah. Nah, cara seperti ini perlu kita pahami. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah masuk Idul Fitri, kita tidak gagap dan sudah kita kerjakan di rumah. Nah, sekarang bagaimana dengan waktunya? Waktu sholat Idul Fitri adalah sudah diatur juga oleh fikih, di mana waktu sholat Idul Fitri itu lebih siang daripada Idul Adha. Jadi sholat Idul Fitri itu lebih siang daripada Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu rumusnya, cara menentukan waktunya adalah waktu syuruk ditambah 30 menit. Itu adalah waktu Idul Fitri. Seandainya nanti waktu syuruk adalah jam 6 pagi, maka sholat Idul Fitri boleh dimulai jam 6.30 atau jam 7 kalau mau dibuat lebih siang juga tidak apa. Jadi artinya jangan terlalu pagi atau apalagi masuk di waktu tahrim, yaitu 15 menit dari waktu syuruk, maka tidak boleh ada sholat. Jadi kita mulai sholat Idul Fitri adalah waktu syuruk, nanti bisa dilihat jam waktu syuruknya ditambah 30 menit. Artinya itu sudah boleh melakukan sholat Idul Fitri. Nah, setelah tahu waktunya, kemudian persiapkan sholat Idul Fitri seperti yang saya jelaskan tadi, boleh dengan atau tanpa khutbah. Insya Allah ibadah Idul Fitri yang kita lakukan sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan, insya Allah menjadi tanda atau rasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita kumandangkan takbir juga. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Insya Allah selipkan doa, mudah-mudahan wabah corona ini segera sirna dari bumi Indonesia dan juga dari kampung dan keluarga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.